Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 muatan ilmu pengetahuan alam tentang sumber energi. Nah, mari kita simak penjelasannya. Kira-kira apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Setiap pekerjaan yang dilakukan sekecil apapun tetap membutuhkan energi. Nah, salah satu contohnya yaitu ketika kita berolahraga. Tanpa energi, kita tidak dapat melakukan olahraga. Segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar, disebut sumber energi. Mau tahu macam-macam sumber energi? Nah, apa ya kira-kira? Sumber energi yang pertama adalah matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan, karena matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu. Panas dan cahaya matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Peran dan manfaat matahari. Yang pertama, menghangatkan tubuh. Yang kedua, menerangi bumi. Yang ketiga, membantu proses pengeringan. Yang keempat, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima, membantu proses pembuatan garam. Dan yang keenam, sebagai sumber pembangkit listrik. Selanjutnya, energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Peran dan manfaat energi air. Yang pertama, membantu mengairi sawah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci pakaian, mandi, dan mencuci piring. Yang ketiga, sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup. Yang ketiga, sebagai energi listrik dengan memanfaatkan kincir air. Selanjutnya, energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena adanya pengaruh panas dari matahari. Jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah itu akan naik dan diisi oleh udara dari tempat lain yang bersuhu dingin. Pergerakan udara inilah yang disebut angin. Peran dan manfaat energi angin. Yang pertama, mengeringkan pakaian. Yang kedua, membantu nelayan menggerakkan perahu layar ke tengah laut untuk mencari ikan. Yang ketiga, sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin dan akan menghasilkan sebuah energi listrik. Selanjutnya, energi listrik. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Peran dan manfaat energi listrik. Yang pertama, dengan adanya listrik kita dapat menyalakan lampu, menyalakan televisi, menyalakan setrika, dan masih banyak lagi lainnya. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Sampai di sini pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dalam muatan IPS tema 2 subtema 1.
Perlu kita ketahui, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki hamparan pulau, hutan, laut, tanah, bahkan air yang terbentang luas. Ini menandakan bahwa negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk kehidupan manusia dan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ayo, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar pohon, matahari, air, ikan, sayur dan buah, tanah, angin, dan juga pegunungan. Ayo, merupakan sumber daya alam apakah gambar-gambar tersebut? Ya, benar. Mungkin kalian sudah memikirkan jawabannya ya. Perlu kamu ingat bahwa gambar yang sebelumnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus-menerus tersedia dan dapat dikelola oleh kita untuk memperbanyak jumlahnya. Sekarang kita perhatikan lagi gambar di bawah ini. Ada batu bara, emas, perak, dan juga minyak bumi. Nah, perlu kamu ingat lagi gambar yang sebelumnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan sulit untuk memperbanyak jumlahnya. Tahukah kamu, sumber daya alam memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan ekonomi. Mengapa? Sebab sumber daya alam menjadi barang yang dapat dijual beli di era masa kini, seperti penjualan BBM, batu bara, emas, dan yang lainnya. Hal yang perlu kamu ingat lagi, penggunaan sumber daya alam yang salah akan memberikan dampak buruk untuk bumi kita. Ekosistem alam juga akan terganggu. Terima kasih, semangat belajar di rumah ya. Tema 2, subtema 1, muatan SPDP tentang tinggi, rendah nada dalam lagu. Tahukah kamu apa yang dimaksud tinggi rendah nada? Berikut urutannya. Nada dibagi menjadi 3, ada nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Jika ada titik di bawah dinamakan nada rendah. Jika tidak ada titik dinamakan nada sedang. Dan jika ada titik di atas dinamakan nada tinggi. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Di dalam lagu terdapat birama lagu. Birama lagu adalah suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan. Birama lagu diantaranya birama 2/4. Terdapat birama 3/4, birama 4/4, dan birama 6/8. Birama 2/4 artinya setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Birama 3/4 artinya setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Birama 4/4 artinya setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Dan birama 6/8 artinya setiap birama terdiri dari 6 ketukan. Cepat lambatnya ketukan pada lagu menunjukkan tempo. Tempo terdiri dari 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa lagi.